Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Citizen Jurnalisme yang beranggotakan Thayyibah, Aulia Rahmah, Anissa Aulia, Karismatul Hasanah, dan Mubarok Yahya akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang Citizen Jurnalisme. Materi pertama yaitu definisi Citizen Jurnalisme akan dijelaskan oleh Mbak Anissa Aulia. Kemudian jenis atau tipe akan dijelaskan oleh saya sendiri, Karismatul Hasanah. Kemudian yang ketiga ada kelebihan akan dijelaskan oleh Mas Mubarok Yahya. Kekurangan akan dijelaskan oleh Mbak Thayyibah. Kemudian yang terakhir yaitu ada contoh-contohnya akan dijelaskan oleh Mbak Aulia Rahmah. Yang pertama di sini ada definisi citizen journalism. Menurut definisi dari Cambridge Dictionary yang dilansir dari Become a Writer Today, citizen journalism adalah jurnalisme yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan termasuk jurnalis profesional, namun mereka tetap mengumpulkan dan menyebarkan informasi melalui website, blog, dan media sosial. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini disebut sebagai jurnalisme warga. Citizen journalism ini dianggap cara baru untuk menyebarkan berita selain dari cara-cara tradisional seperti melalui media yang sudah terorganisasi. Jadi citizen journalism ini adalah ketika orang biasa seperti kita dan kamu atau kalian di luar sana bisa ikut serta mengumpulkan, menyunting, membagikan berita secara online. Jadi kita bisa menjadi jurnalis warga tanpa harus memiliki gelar atau bekerja di media massa yang besar. Nah, dalam era digital seperti sekarang ini, semua orang bisa memiliki akses ke internet dan platform media sosial, sehingga memungkinkan kita untuk menyebarkan informasi dan berita secara luas dengan cepat. Ini juga memungkinkan kita untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber yang lebih beragam dan tidak hanya terbatas pada media massa tradisional. Namun, sebagai jurnalis warga, kita harus tetap bertanggung jawab dengan memastikan bahwa informasi yang kita sebarkan itu akurat dan tidak menyesatkan atau hoax. Kita harus berusaha nih untuk memverifikasi informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Nah, jadi citizen journalism ini dapat menjadi cara yang efektif untuk berpartisipasi dalam proses berita dan membantu memperluas perspektif media. Namun dengan kekuatan yang besar, kita harus tetap berhati-hati dan bertanggung jawab dalam penggunaan atau berita yang kita sebarkan. Yang kedua, di sini ada tipe citizen journalism. Yang pertama, print journalism atau jurnalisme tradisional. Nah, ini biasanya memproduksi berita di media cetak seperti majalah atau koran. Kemudian di sisi lain, jurnalisme warga biasanya menghasilkan berita di media cetak seperti flyer atau brosur. Kemudian yang kedua, broadcast journalism. Beberapa media massa mulai menerima konsep jurnalisme warga dan berkolaborasi dengan citizen jurnalis. Warga biasanya mengirimkan berita dalam bentuk video, foto, atau artikel ke media untuk disaring dan akhirnya disebarluaskan melalui broadcasting. Kemudian yang ketiga ada internet journalism. Seseorang biasanya menghasilkan berita dalam bentuk blog atau tulisan kemudian diunggah melalui internet atau media yang lainnya. Kemudian yang keempat ada fotojurnalisme. Bentuk jurnalisme ini biasanya menggunakan gambar-gambar dalam rangka menggambarkan sebuah berita. Jadi berita yang di share itu berbentuk foto yang mempunyai nilai berita. Yaitu selanjutnya kelebihan citizen journalism. Jadi kelebihan citizen journalism yang pertama adalah informasi menyebar dengan lebih cepat.
Proses produksi berita melalui media massa perlu melalui berbagai tahap seperti mengirim reporter ke lapangan, memproduksi berita, penyutingan, hingga akhirnya bisa ditayangkan melalui media elektronik maupun cetak. Di sisi lain, dengan adanya citizen journalism, orang-orang bisa langsung merekam atau menulis berita melalui media sosial tanpa adanya proses-proses seperti proses produksi berita di media massa. Dan yang kedua adalah berita tanpa sensor. Citizen journalism mampu menerobos aturan sensor yang ditegakkan dalam aturan broadcasting. Meski media sosial memiliki community guideline, orang-orang tetap dapat membagikan foto, video, atau tulisan tanpa harus dibatasi dengan aturan sensor KPI. Dan yang ketiga adalah berita lebih beragam. Di industri jurnalisme terdapat istilah agenda setting, yaitu teori bahwa media massa memiliki kemampuan menentukan mana isu yang penting dan tidak penting bagi publik. Akibat ada beberapa informasi yang dinilai penting oleh masyarakat, namun tidak ditayangkan media. Melalui jurnalisme warga, agenda setting tidak berlaku. Meskipun banyak orang yang menghasilkan berita, semakin beragam informasi yang diterima masyarakat. Yaitu kekurangan citizen jurnalis atau jurnalisme warga. Yang pertama, yaitu rentan hoak. Berita yang diproduksi warga rentan dijadikan alat menyebarkan hoak. Hal ini mudah dilakukan mengingat tidak adanya proses fast-check atau verifikasi dalam jurnalisme warga seperti yang ditemui pada prosedur di media massa. Dan yang kedua yaitu kurangnya akurasi. Seorang jurnalis harus memiliki skill tertentu yang harus dikuasai. Salah satunya mampu memproduksi berita yang bernilai, faktual, dan akurat. Namun, mereka biasanya tidak memiliki kapasitas melakukan investigasi lebih jauh. Sampai saat ini, masih ada perdebatan apakah citizen jurnalis adalah produk jurnalistik atau bukan. Yang terakhir yaitu contoh citizen journalism. Di sini kami mengambil contoh postingan warga mengenai gempa yang terjadi di Turki dan Suriah pada tanggal 9 Februari 2023. Nah, pada saat itu banyak akun di media sosial seperti TikTok, Twitter, hingga Instagram yang membagikan video detik-detik saat gempa itu terjadi. Nah, video-video yang mereka sebarkan itu merupakan salah satu sumber yang dapat memperkaya informasi bagi masyarakat atau bagi para siapa saja yang melihatnya. Baik, sekian materi yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.